adalah titik awal gelora jihad dikobarkan untuk melawan penjajah. Inilah persembahan drama kolosal dari santri Musda Pondok Pesantren Membalulung Sumberduren, Krucil, Probolinggo. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bendera bulatnya dikibarkan di atas Hotel Liabatu yang sekarang dikenal Hotel Majapahit yang berada di kawasan Surabaya. Bung Karno dan Bung Hatta melakukan upaya diplomatik untuk mendorong sekutu tidak mengotak-atik kemerdekaan Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno Gunda, ia menghitung kalau terjadi peperangan secara matematis tidak mungkin mengalahkan sekutu karena persenjataan mereka lebih lengkap dan keahlian militer yang memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Presiden Soekarno diminta utusan khusus kepada Rasul Akbar Alauddin Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya adalah untuk meminta fatwa jihad kepada Kiai Haji Hasyim As'ari.
Begini Kiai, apa yang harus dilakukan warga Indonesia kalau diserang musuh? Karena Inggris datang melalui organisasi nikah yang tadinya hanya ingin melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawar. Ternyata mereka mempunyai misi mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda untuk dijajah kembali. Bagaimana menurut Kiai? Apa hukumnya berperang melawan penjajah? Saya akan menegaskan jawaban saya setelah saya berkumpul dengan kiai-kiai di Jawa dan Madura. Terima kasih Kiai. Saya akan sampaikan kepada Presiden. Dan kami menunggu jawaban Kiai. Ya. Permisi Kiai. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oktober 1945, seluruh delegasi Nahdlatul Ulama se-Jawa Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Pemutan, Surabaya. Kiai Hasyim Asy'ari memimpin langsung pertemuan tersebut, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wahab Hasbullah setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan mendengarkan hasil dan istikharah para kiai utama Nahdlatul Ulama esok siangnya tanggal 22 Oktober 1945. Pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama seluruh daerah Jawa Madura memutuskan memohon dengan salah kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan dan mengupayakan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama dengan pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia dan agama Islam. Selanjutnya, kami berfatwa bahwa setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalian
kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Dan ketiga, warga Indonesia yang memihak kepada Belanda dan sekutunya dianggap memecah belah persatuan. Oleh karena itu layak dihukum mati. Selama perang 3 hari pada tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945, tentara Inggris kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata pada pagi harinya, tanggal 30 Oktober, ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Inggris. Pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada keluarga kalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setandek kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
ulama dan kaum sakti terhadap bangsa Indonesia tidak pernah lenggang walau dalam kondisi darurat sekalipun. Ketika kaum muslimin menghadapi dilema di antara kepentingan agama dan kepentingan bangsa, para kiai mampu mengambil sikap melikut kebangsaan yang tegas demi kemaslahatan umat. Fakta itu dapat dilihat dari sejumlah rekaman perjalanan sejarah Republik Indonesia. Para hadirin sekalian, demikianlah pementasan drama kolosal resolusi jihad spesial Hari Santri Nasional 2023 dari Santri Pondok Pesantren Darul Ulum Sumber Duren, Brujil, Purbalingga.